Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan maghrib kali ini alhamdulillah kita semuanya dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu diantaranya sholat maghrib secara berjamaah. Dan juga insya Allah kita lanjutkan dengan kajian tentang satu kitab yang berjudul Mafatihur Rizki fi Dawil Kitab wa Sunnah. Siapa yang ingin rizkinya dimudahkan oleh Allah, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, saya tidak akan berbicara tentang ini, karena kalau berbicara tentang ini panjang waktunya. Yang kedua, kunci yang kedua itu adalah kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan ikhtiar kita, dan apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ini yang kita maksud dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sudah disampaikan di Masjid Al-Kautsar waktu itu. Kemudian kunci yang ketiga itu totalitas dalam beribadah. Jadi beribadah itu tidak setengah hati. Jangan sampai ketika beribadah kita melamun, atau fisik kita ada di hadapan Allah tapi ruh kita tidak bersama kita. Itu jangan sampai. Sama bahwa ketika seseorang memperbaiki ibadahnya, memusatkan perhatiannya ketika beribadah, itu pun sama, itu akan mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir kemarin ini di trans tentang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu hijrah fi sabilillah. Ini pun sama. Kalau hari ini ternyata kita masih ada dalam kubangan maksiat kepada Allah, kita masih melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berkutat di ekonomi ribawi misalkan, maka segeralah berhijrah. Dan yakinlah bahwa kalau seseorang berhijrah meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Itu pun sudah disampaikan. Jadi nanti saja kalau misalkan ada waktu kita urai dari pertama lagi, nggak apa-apa. Tapi khusus di Masjid Baitur Rahman saya akan bahas 3 sekaligus ya. Karena ini satu tema. Jarang-jarang saya membahas 3 kunci sekaligus. Ya. Tapi ini temanya berkaitan, yaitu tentang mengeluarkan sedikit atau banyak dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak fi sabilillah. Dan juga membiayai kebutuhan para penuntut ilmu, itu pun ada ya keutamaan tersendiri. Dan juga menyantuni yatim dan duafa. Itu insya Allah akan menjadi pemicu datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci yang kelima yang tadi disampaikan, kata Dr. Fadlilahi, bahwa kalau kita ingin dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan dulu dari kita. Keluarkan dulu. Kalau kita ingin diberikan rizki oleh Allah, caranya keluarkan dulu jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu infak fi sabilillah. Kenapa? Pertama kata beliau, karena infak fi sabilillah itu adalah satu perintah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Allah yang memerintahkan langsung. Artinya kalau yang memerintahkan itu adalah Allah, kenapa kita masih ragu? Dan kenapa kita masih bertanya-tanya? Dan kenapa kalau kita mau mengeluarkan sesuatu di jalan Allah, kita mikirnya lama, sampai mikirnya 200 kali lipat begitu. Jangan banyak pikir. Ya. Saya ketika berbicara tentang sejarah, contohnya orang-orang Quraisy di tahun ketiga Hijriyah, orang-orang Quraisy itu hendak membalaskan dendam atas kekalahan mereka di perang Badar yang disebut dengan perang Uhud. Di perang Uhud, bahkan di perang Uhud ternyata orang-orang Quraisy jor-joran, ya,
Mereka tidak terima atas kekalahan mereka di perang Badar. Kenapa? Karena di perang Badar banyak tokoh orang-orang Quraisy yang kojor, ya kojor saja ya punten ya, maknya wafat gitu. Semisal si Abu Jahal, kojor si Abu Jahal mah, ya kan si Abu Jahal kojor di perang Badar. Kemudian ada Utbah, si Utbah juga sama. Kemudian ada Umayyah bin Khalaf, dia pun sama, al-Tawasu begitu. Nah, anak-anak mereka ini seperti Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Safwan bin Umayyah, Hindun binti Utbah, itu ternyata ingin membalaskan dendam atas kekalahan mereka orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Maka mereka menyiapkan untuk melawan kaum muslimin di perang Uhud. Saya tanya, berapa jumlah dana yang disiapkan? Dalam sejarah disebutkan 50.000 dinar. Kalau dikonversikan rupiah itu 100 miliar. Mereka gunakan dana 100 miliar untuk melawan kaum muslimin. Artinya orang-orang kafir jor-joran. Tapi masalahnya kaum muslimin hari ini entet-entetan begitu. Ya. Nah, ini yang harus jadi koreksi ya, bahan untuk kita semuanya. Orang-orang kafir jor-joran kok. Mereka mengeluarkan seluruh hartanya, bahkan Hindun memberikan kalungnya kepada siapa? Wahsy. Kata Hindun, Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh yang namanya Hamzah. Kenapa Hamzah yang ditarget? Karena Hamzah yang membunuh bapaknya, Utbah. Kan Hindun itu putranya Utbah. Maka kata Hindun, kalau kamu Wahsy, kamu gak usah pikirin yang lain. Pokoknya kamu bidik yang namanya Hamzah. Dan berhasil kan? Maka hadiahnya apa? Kalung yang berat, mahal, bagus, luar biasa. Dan itu langsung diberikan kepada Wahsy. Dan hari itu juga Wahsy dibebaskan. Artinya mereka orang-orang kafir itu tidak pernah menahan-nahan untuk mengeluarkan dana dalam rangka menjegal, menghalangi Islam. Tapi yang menjadi masalah sekarang umat Islam, kenapa met-metan gitu? Ya, ke masjid, kudu makan jor-joran, ya mah dipilihan gitu ya ke masjid teh. Boga duit 20 juta tapi keluarga 100.000 taulah gitu. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa infak fi sabilillah itu langsung perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagi seorang mukmin, kalau dia menghadapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, satu kata saja, sami'na wa ata'na, itu saja. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapkan sami'na wa ata'na. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, keluarkanlah oleh kalian. Keluarkan. Mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang memiliki harta kita memerintahkan kita untuk keluarkan. Para ulama menyebutkan, berbicara tentang ayat ini adalah kesempatan bagi kita yang masih diberikan jatah usia. Masih ada kesempatan untuk berinfak, maka segera keluarkan. Kenapa? Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullah, sebelum datang suatu hari yang namanya hari tersebut tidak ada transaksi, tidak ada jual beli, tidak berlaku lagi. Nanti di hari kiamat itu tidak ada transaksi jual beli. Kita mau sedekah juga tidak berguna. Tidak berguna rupiah, dolar, euro, pound sterling waktu itu tidak ada. Kapan infak itu akan sangat bernilai? Kalau kita infakkan hari ini. Hari ini, bukan hari nanti, hari ini. Ya. Karena punten, takutnya kita dititipi harta yang banyak. Taruhlah kita misalkan dititipi oleh Allah harta 1 miliar. Kemudian kita meninggal. Saya tanya, apakah yang 1 miliar ini akan ikut ke kuburan? Tidak. Enggak. Makanya sekarang cek tabungan kita hari ini berapa, ya, dan keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau dicek sekarang satu-satu gitu. Kenapa? Karena Rasul bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah ginaka qabla fakrika. Ketika Anda masih punya sebelum Anda tidak punya. Mumpung ada hari ini,
maka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena 1 rupiah yang dikeluarkan itu pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang tidak kita keluarkan mungkin tidak akan bisa menolong kita semuanya. Tapi 1.000 rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah yang akan membela kita di hari kiamat. Makanya kalau para sahabat dulu, ya, para ulama salafus soleh terdahulu, itu ketika ada perintah infak langsung dikeluarkan. Bahkan ada yang tidak mikir-mikir, dia dapat untung sekian dikeluarkan semuanya, dapat untung lagi dikeluarkan semuanya, dapat untung lagi dikeluarkan semuanya, sampai ada yang berkata pada dirinya, "Ari kamu teh tidak lebar eta sama duit teh gitu." Ya, kenapa setiap kamu dapat untung sisihkan dong sedikit gitu. Apa jawabannya? Justru karena saya sayang terhadap harta ini, saya takut harta ini habis nanti di akhirat, maka saya langsung lemparkan ke akhirat. Karena saya yakin setiap saya sedekahkan, infakkan, itulah harta yang abadi. Kan itu konsep kita itu. Jadi harta yang kekal itu bukan yang kita tahan, bukan. Dalam kacamata Islam, justru harta yang kita titipkan, donasikan, infakkan, itulah yang akan kita temukan di akhirat nanti. Saya ingat Rasul kan waktu itu beliau berkurban, maka Rasul menyisakan 1 daging kesukaan beliau di dapur, kemudian disimpan oleh Ibunda Aisyah. Maka ternyata di antara sebagian kaum muslimin ada yang terlewat. Kan biasanya kalau kurban itu dagingnya dibagikan begitu. Ternyata ada yang terlewat. Yang terlewat ini kan biasanya apa itu dipasihan makan sok rada kitunya pedah kalewat juri hate cina abdi. Nah abdi tadi aku kitu ku masjid eta teh cina kan gitu sekayanya. Nepi ka eta sapa nih tiala cina nepi ka abdi kalewat geus kayak gitu protes. Tapi eta mah henteu zaman Rasul mah. Datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya tidak kebagian." Kemudian Rasul, "Wahai Aisyah, coba berikan daging yang ada di dapur itu." Kata Ibunda Aisyah, "Maaf ya Rasulullah, dagingnya telah habis. Tinggal daging kesukaan Anda." Kalau tidak salah pahanya atau punuknya, punuk dari hewan tersebut. Kemudian kata Rasul meluruskan, "Wahai Aisyah, justru yang tersisa itu yang akan habis, bukan yang kita keluarkan." Itu konsep Rasulullah. Jadi apa daging yang disedekahkan kepada orang lain, itulah yang akan kekal. Sedangkan daging yang akan kita makan, itulah yang akan habis. Tapi Ibunda Aisyah, daging yang diberikan kepada kaum muslimin, itulah yang habis. Yang ada, itu yang tersisa. Harusnya terbalik kata Rasulullah. Justru yang akan kita dapatkan nanti di akhirat yang kita keluarkan. Iya. Maka para hadirin kalau Subhanahu wa taala berbicara tentang ayat ini sama artinya adalah berbicara tentang masih adanya kesempatan. Rek naon orang ngumpul-ngumpul harta sok. Kita banyak harta sampai dikumpul-kumpul ratusan juta, miliaran. Mangot kapek teh kenaon sok. Mending dikeluarkeun ayeuna keneh. Ya, mumpung aya bendahara masjid kita bayar. Jadi bila ada dikeluarkan gitu. Ya. Karena tujuan kita hidup di dunia kan bukan dunia. Tujuan kita hidup di dunia adalah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang kedua para hadirin, ketika kita berbicara tentang infak, itu artinya kita berbicara tentang keyakinan. Sekali lagi, di dalam surat surat Saba, surat ke-34 ayat 39, Allah sangat jelas. Allah menjelaskan bahwa apa yang kita keluarkan itu tidak akan hilang. Sekali lagi, apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan hilang. Pasti kita temukan nanti di akhirat. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin." Dan barang apa saja, apapun, mau tadi saya bilang, mau mengeluarkan harta itu sebagian harta kita, bahkan termasuk sedikit ataupun banyak, sedikit banyak pasti kita akan temukan nanti di hari kiamat. Masalahnya bagaimana respon keyakinan kita semuanya. Karena punten, para sahabat dulu contohnya ya, ada satu ayat yang turun kepada Rasulullah SAW. Para sahabat itu menyimak. Ayatnya adalah berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya adalah bahwa kalian tidak akan
mencapai derajat kebajikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, kecuali kalian mampu untuk mengeluarkan sesuatu yang kalian cintai. Saya tanya, ibu-ibu yang di belakang, apa yang ibu-ibu cintai? Barang ya? Barang yang ibu cintai. Hah? Hah? Perhiasan contohnya. Nah, kita tidak mungkin sampai derajat albir kebajikan kecuali kalau kita sanggup untuk mengeluarkan perhiasan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan, Bu, tolong disimpan. Ya. Asli. Keluarkan. Ternyata yang menyimak ayat ini adalah Abu Tolha. Abu Tolha menyimak ayat ini. Bagaimana responnya? Bagaimana keyakinannya? Ini yang harus ditularkan. Tidak lama, Bu, Abu Tolha ketika mendengar ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang tidak akan mencapai derajat kebajikan kecuali kalau dia sanggup untuk mengeluarkan apa yang dia cintai. Maka dia, Abu Tolha, memiliki satu bidang tanah yang paling dia cintai. Rumahnya saja tidak terlalu dicintai, tapi ada satu bidang tanah. Bidang tersebut itu adalah di pinggir Masjid Nabawi. Maka langsung datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, bahwa saya mendengar satu ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, saya ingin sekali membuktikan, mudah-mudahan saya termasuk ayat tersebut. Apa maksudmu wahai Abu Tolha? Ya Rasulullah, saya punya sebidang tanah. Tanah ini adalah tanah yang paling aku cintai ya Rasulullah. Dan tanah itu bertepatan di pinggir Masjid Nabawi, dekat dengan rumahmu ya Rasulullah. Bahkan Anda sendiri sering lalu lalang. Jadi Rasul kalau misalkan mau masuk Masjid Nabawi, pasti lewat tanah kosong ya, tanah Abu Tolha. Bahkan sumurnya itu Rasul sering ambil air di sana, dan itu segar luar biasa. Dan Rasul kata Abu Tolha, ya Rasulullah, saya tidak memiliki tanah yang lain. Ini tanah saya satu-satunya. Tapi ya Rasulullah, ketahuilah, saya infakkan tanah ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Bapak-bapak di sini yang punya tanah ada tanah yang strategis banget begitu. Sehingga kalau kita bikin toko atau bikin villa atau bikin kontrakan geus teu kabayang untung nabi sabaraeun. Kaluarkeun jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh bade dititipkeun gitu. Tapi tong kapribados gitu. Kan sanes lah. Ya. Nah, itu keyakinan itu. Bahkan punten, Ustaz, bagaimana kalau misalkan saya ingin infak, semangat tapi tidak punya? Tenang dulu. Ternyata yang semangat mengeluarkan hartanya itu bukan orang yang punya saja zaman Rasulullah. Termasuk yang tidak punya. Kan Rasul waktu itu ketika hijrah ke Madinah, Rasul punya rancangan. Rancangannya adalah harus membangun masjid karena kaum muslimin belum punya masjid. Masjid yang dibangun setelah Masjid Kuba itu masjid apa namanya? Masjid Nabawi kan? Kan masjid pertama itu Masjid Kuba, setelah Masjid Kuba itu adalah Masjid Nabawi. Nah, karena membangun masjid itu butuh dana, maka Rasul waktu itu naik mimbar. Kemudian di atas mimbar tersebut Rasul mengucapkan tahmid, innal hamdalillah dan seterusnya. Kemudian Rasul di sana memotivasi para sahabat untuk mengeluarkan infak. Waktu itu ada Abdurrahman bin Auf. Nanti kita akan bercerita tentang Abdurrahman bin Auf, tapi ini dululah. Abdurrahman bin Auf langsung ketika mendengar kisah perintah infak, kemudian bagaimana fadilah-fadilahnya, langsung pulang ke rumah. Ya, langsung pulang. Setelah pulang balik lagi kepada Rasulullah SAW. Ternyata di rumahnya dia memiliki sekitar 4.000 dinar. 4.000 dinar itu kali 2,5 juta sekitar berapa ya? 10 miliar lah. 10 miliar kalau kita konversikan. Nah, karena beliau masih punya kebutuhan untuk mengembangkan, menggolangkan uangnya, maka dibagi dua. 2.000 untuk melanjutkan usaha, 2.000 untuk apa? Untuk diinfakkan untuk Masjid Nabawi. Bari pupuntenan eta teh nya dikeresekan gitu, puntennya kan aya wadahna. Naonna mina teh? Eta kunang teh geuningannya. Titik-titik kunang geuningan wadah artos teh geuningannya. Artos kencring gitu. Pribada semua nyebatkeun isin ke ibu-ibu di dia mah. Nya teu tega gitu. Itu dibawa 2.000 dinar, Bu. 2.000 dinar kali 2,5 juta satu dinarnya, 5 miliar. Bari pupuntenan.
Ya Rasulullah, maaf sekali, saya hari ini belum bisa menginfakkan semuanya. Saya cuman punya 5 miliar ya Rasulullah. Nah, di ayat itu ya, bebuntenan 5 miliar. Punten pada KM, punten anti mangan sakur tiasa 100 juta gitu. Ada dulu puntenan gitu di dia. Nu aya naon? Mere 500.000 ke PPD kreng. Mana eta? Facebook. Uploadnya kayaknya di saya ye ngaranna bejakeun gitu. Tatong gitu. Ini sampai para sahabat seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang tidak punya? Ada seorang sahabat namanya adalah Abu Aqil. Abu Aqil tidak punya apa-apa. Jangankan uang berdinar-dinar ribuan, dirham saja nggak punya. Tapi semangat para sahabat ingin punya andil. Meskipun sedikit nggak apa-apa. Kan ada yang berkorban dengan hartanya, dengan tenaganya, pikirannya. Tapi Abu Aqil punya 1 rantang kurma. Bayangkan di rumahnya. 1 rantang kurma ini. Langsung pulang ke rumahnya, pas dicari ternyata nggak ada gunungan rupiah, nggak ada. Yang ada cuma 1 rantang kurma. Dedeh teuingnya nasib kieu pangindanya cing sabar gitu. Maka 1 rantang kurma ini langsung dibawa kepada Rasulullah SAW dan dilihat oleh orang-orang munafik. Dilihat sampai digeuh-geuikeun tah ku orang-orang munafik teh. Naon geuh-geuikeun teh? Diejek. Geuningan sakitu kabisana teh kaum muslimin teh. Alah, sarantang ye gitu. Tapi masalahnya Abu Aqil itu bukan menyepelekan karena gak punya. Kalau ibu-ibu misalkan ada pembangunan masjid, Ustadz punten abdi mah bade masihan orson we hijikeun ditampi lah. Orson unggul oge, nu penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Abu Aqil pepunten ya Rasulullah, saya termotivasi ingin berinfak, tapi saya tidak punya. Kecuali 1 rantang kurma ini. Bagaimana ya Rasulullah? Cik saya tanya, ku Rasul ditampi atau nabi henteu? Ditampi. Wahai Abu Aqil, meskipun 1 rantang kurma, tapi kalau ini ikhlas karena Allah, itu pahalanya besar, berat, luar biasa. Maka tong ditinggal karena alit ageungna, tetapi kana keikhlasanana. Keun ageung oge gitu. Nyekeun ageung oge gitu ari aya mah gitu. Nah ini, jadi berbicara tentang masalah infak, berbicara tentang keyakinan, yakinlah apa yang kita keluarkan di jalan Allah itulah yang akan abadi. Kalau misalkan kita punya uang 10 juta, yang 1 juta kita infakkan, yang 9 kita ya beli jajan dan semacamnya. Untuk keluarga juga sama ada nilainya sebetulnya. Tapi ada amal-amal yang kalau kita cerdas ya, dititipkan menjadi amal jariah, itu meskipun kita sudah meninggal akan terus mengalir. 1 juta itu kita titipkan untuk masjid. Selama masjidnya terus dipakai, itu akan terus. Ya. Misalkan untuk donasi wakaf Al-Quran juga sama. Kita berikan nafkah kepada istri, kata Rasul, 1 suap yang kita berikan kepada istri kita, 1 suapnya itu jadi nilai ibadah. Nih bapak-bapak ya, bapak-bapak punya istri rewok cing atoh. Aslina. Nah cina bawa pemajikan teh gembul lah. Eta sakali dahar, sementu. Bari lain sakali 3 piring bayangkeun. Nah eta jeung naon? Biasa ai dahar mah cina jeung eta sambal atah, jeung peda, jeung jengkol, jeung peuteui gitu. Ngalimedna luar biasa, cing atoh teh. Semakin ibu-ibu robok ya, seueur tuangna setiap suapannya itu ada nilai pahala. Mata cing atoh tong dicarek ya. Itu pahala luar biasa. Apalagi kalau kita berbicara tentang dana-dana yang dikeluarkan untuk amal jariah, itu lebih besar lagi. Kemudian para hadirin, kita harus rubah satu prinsip yang biasa sering digembar-gemburkan oleh orang-orang kapitalis. Ya, mereka mengatakan bahwa hemat pangkal kaya. Jadi kalau kita berhemat, kemudian kita nabung, tidak banyak mengeluarkan uang, eta teh pangkal kaya. Dalam Islam enggak. Dalam Islam infak pangkal kaya. Semakin dikeluarkan, semakin insya Allah. Sing yakin gitu. Semakin beak cina. Semakin dikeluarkan semakin beak, enggak akan habis. Karena sejatinya menurut mata kita memang habis, tapi menurut penilaian agama itu kekal. Karena akan kita dapatkan pahalanya dan juga gantinya. Saya lupa.
Menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud bahwa Allah akan menggantinya itu bukan nanti di akhirat saja, bukan. Termasuk akan kontan begitu, akan diganti di dunia juga begitu. Itu tafsir ya, tafsir Imam Ibnu Katsir. Tadi satu ayat saya bacakan bahwa apapun yang kalian keluarkan itu akan diganti oleh Allah. Nah, yang maksud diganti ini bukan diganti nanti di akhirat saja, bukan, itu sudah pasti kalau dengan ikhlas. Termasuk ketika kita masih hidup di dunia, itu akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Makanya ini satu hadis, hadisnya adalah hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih juga Imam Muslim. Hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Allah berfirman, anfiq yabna Adam, keluarkan dulu olehmu wahai Adam, bani Adam. Unfiq alaik, maka kami akan memberimu. Nah, ini salah satu cara. Kalau tidak percaya silakan praktekkan. Kita ingin satu kebutuhan, ingin diberikan oleh Allah sesuatu, maka keluarkan dulu, pancing dulu. Ya, kalau kata orang tua kita dulu itu dijontrotan heula. Uningan jontrot? Ya, ini sebentar lagi kita azan, tapi terakhirlah jontrot. Jontrot gini pas nuju nyahab, kita misalkan memburu burung gitu kan. Pasti kan ada tuh, ada burung yang diikat, tugasnya adalah burung itu manggil sesama burungnya yang terbang, jontrot namanya. Iya. Nanti si burung ini akan bicara, "Hei kawan-kawan sini, makan-makan di bawah, makan-makan," gitu. Ya pun ini gitu, sok jontrotan heula. Keluarkan heula. Ya. Keluarkan, insyaallah oleh Allah akan diganti. Jadi konsepnya bukan kita menunggu dari Allah, kita dulu. Ya, keluarkan dulu, insyaallah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Sementara ini yang bisa sampaikan, insyaallah kita lanjut nanti terkait dengan kisah-kisah ya, terkait infak ini. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.